Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda bersama saya, Wulan Ramadina dalam The News. Sejumlah informasi independen, faktual, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Inilah The News selengkapnya. Pertanggungjawaban pihak pengelola parkiran terhadap hilangnya motor mahasiswa UIN Jakarta. Pemerintah Kota Tangerang Selatan resmi larang penggunaan kantong plastik. Tren berkain bersama guna tingkatkan penggunaan kain batik. Tindak lanjut pidana hukum kasus kriminal anak. Kalikovis menjadi rumah bagi kucing jalanan. Akhir-akhir ini marak terjadinya kasus pencurian motor di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini membuat resah bagi mahasiswa yang ikut memarkirkan kendaraannya di sana. Salah satu faktor kehilangan ini yaitu kurangnya berfungsi karcis kendaraan secara baik. Bersama reporter kami di lokasi yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Terima kasih kepada Saudari Wulan. Baik pemirsa, kembali dengan saya Satria Yudo Asmoro telah berada di kampus 1 UIN Jakarta melaporkan bahwa 3 bulan yang lalu telah terjadi sebuah insiden, yaitu hilangnya motor yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswi serta pihak pengelola parkiran. Untuk lebih lanjut, simak reportase berikut ini. Lalainya akses parkiran kampus UIN Jakarta membuat para mahasiswa dan mahasiswi menyepelekan dalam mengakses parkiran yang ada. Teledor juga sih, ninggalin kunci motor. Udah ke tukang parkirnya, kemarin udah sampai ke pihak asuransi. Sama pihak asuransi nggak ada tanggung jawab. Katanya emang kesalahan keteledoran sendiri, ada suratnya. Korban berharap sistem karcis lebih diketatkan kembali. Seperti jika karcis hilang, maka pemilik kendaraan dapat keluar menggunakan STNK. Karena mudahnya akses keluar masuk kampus tidak sepadan jika terjadinya sebuah kehilangan. Tombol bantuan, ada yang salah mencet, yang harus pada di posisinya. Harus touchscreen kan, yang pertama. Yang keduanya ada juga yang kalau kan kadang tiket nggak keluarnya habis nih, jadi kita sempat nggak ganti tiket lah, karena mungkin taruh ini kan. Itu doang sih paling. Kalau masalah kendala sih memang nggak ada yang teknis lebih parah lagi nih, nggak ada yang sampai susah keluar. Mungkin mereka salah penempatan touchless-nya. Dengan adanya bentuk tanggung jawab ini, pihak pemilik kendaraan tidak perlu merasa takut lagi. Akan tetapi tetap perlu penanganan dan pengawasan yang ketat dari pihak pengelola maupun pemilik kendaraan. Demikian reportase dari kami. Oleh karena itu, kami sangat menghimbau khususnya kepada mahasiswa maupun mahasiswi UIN Jakarta dan umumnya kepada masyarakat luas untuk selalu menjaga barang-barangnya dimanapun dan kapanpun. Saya Satria Yudo Asmoro dan tim melaporkan untuk The News. Baik pemirsa, melalui kasus ini, mahasiswa berharap pihak Green Campus mampu memperketat keamanan serta memperbaiki kembali sistem green parking dalam kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berita berikutnya pemirsa, pemerintah Kota Tangerang Selatan menerapkan larangan penggunaan kantong plastik untuk para pelaku usaha mulai tahun 2023 ini. Peraturan ini sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2022 tentang pengurangan kantong plastik. Lantas, akankah peraturan ini dapat diterima oleh para pelaku usaha? Berikut laporannya untuk Anda.
Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang pengurangan sampah plastik. Dalam draft perwal pengurangan plastik, pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memberikan insentif kepada pelaku usaha patuh dan menaati perwal tersebut. Tentu kami mengapresiasi sekali ya inisiatif kebijakan pelarangan kantong plastik. Ini langkah yang baik untuk mengendalikan masalah. Juga inisiatif ini sejalan dengan target nasional pengurangan sampah plastik sebesar 30% di tahun untuk menjawab gap ketergantungan ini. Pertama, tentu perlu ada kebijakan yang spesifik untuk mempercepat ya transisi model pengemasan produk yang masih menggunakan plastik sekali pakai ke kemasan alternatif yang ramah lingkungan. Beberapa dari pemilik usaha sudah mengetahui perwal Tangerang Selatan, namun belum semuanya yang menerapkan, dan belum adanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah setempat. Aturan ini namun belum diterapkan di seluruh pelaku usaha di daerah ini. Mungkin seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap peraturan tersebut, karena kami masih bingung setelah peraturan itu keluar apa yang harus kita lakukan sebagai penjual plastik. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan juga menghimbau kepada para pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Namun mereka tetap memilih kantong plastik karena praktis dan harga pun relatif murah. Masih banyak dari sejumlah warga yang menyetujui peraturan tersebut. Mereka menyadari kebijakan itu membawa manfaat bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Mereka juga beranggapan lebih hemat jika membawa kantong belanja sendiri seperti goodie bag. Menurut saya sih tidak masalah dengan membawa kantong belanja sendiri, karena sampah plastik itu menyebabkan sampah yang tidak terurai, berpotensi menyebabkan kerusakan alam dan kehidupan manusia. Membawa kantong goodie bag sendiri menurut saya sih itu lebih baik karena hemat, kedua menjaga keseimbangan ekosistem, ketiga ya lebih hemat aja gitu. Dalam peraturan wali kota ini tentunya dimaksud sebagai pedoman bagi pelaku usaha atau pengelola dalam penggunaan kantong belanja ramah lingkungan demi terwujudnya kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Pemirsa, dengan adanya peraturan wali kota tersebut, diharapkan mampu berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, serta dapat mengurangi jumlah sampah plastik di daerah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Kita beralih pada informasi selanjutnya. Terdapat wisata edukasi yang bisa menjadi pilihan liburan bagi Anda yang berada di dekat Pasar Tanah Abang, Jakarta Barat. Mengenal budaya bangsa melalui beragam lembaran kain yang dipamerkan di Museum Tekstil. Di museum ini, setiap kain menyimpan cerita tersendiri. Ini dia informasinya untuk Anda. Untuk mengenal sejarah suatu bangsa, tak hanya dari buku. Sebuah motif atau corak pada selembar kain pun juga dapat memberikan makna akan cerita. Di Museum Tekstil ini terdapat kegiatan menarik, yaitu belajar membatik. Para pengunjung dapat belajar berbagai tahapan membatik, mulai dari membuat pola hingga mewarnai kain. Ikutin aku terus yuk! Mengutip dari laman resmi Museum Tekstil Jakarta, yang terjadi pada tahun 1970, Indonesia mengalami penurunan tingkat penggunaan kain batik karena kurangnya kualitas pada bahan. Dalam mengembangkan budaya batik di Museum Tekstil, terdapat kegiatan workshop, program Ghost to Campus, dan memperkenalkan kepada ranah publik internasional melalui media sosial. Mengembangkan bagaimana cara membuat batik, kemudian dieksplor ke berbagai macam fashion, dan tentunya bagi anak-anak muda yang tadinya tidak mau memakai kain batik, yang malu bahkan memakai kain batik, sekarang ini anak-anak muda sudah tertarik. Perkembangan batik dan model yang terus berkembang, banyak muda-mudi Indonesia yang berpartisipasi dalam meningkatkan status penggunaan kain batik kembali ke atas permukaan. Aku khususnya pakai batik tuh jadi kayak
nyentil orang-orang loh, nih loh gue pakai batik gitu, ini loh batik, ini budaya kita gitu. Itu gerakan persuasif yang tersirat gitu dari efek pakai batik itu sendiri, khususnya itu ya gerakan berkain bersama gitu. Budaya berkain merupakan gerakan yang dapat mengajak masyarakat untuk mencintai terhadap batik itu sendiri. Maka nilai batik tidak mati dan akan terus berkembang. Kenapa aku pakai kayak gini? Gara-gara kalau misalkan kayak pakai baju batik biasa, aku mikirnya kayak udah biasa banget kan. Terus kayak sekarang juga lagi ngetren yang berkain dan lain-lain kayak gitu. Gerakan hashtag berkain bersama menggiring masyarakat untuk menumbuhkan kecintaannya terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia. Salah satunya dengan mode Indonesia yang mudah dikenakan sehari-hari. Kontemporer gitu, dan dia bisa disesuaikan dengan modernisasi fashion menurutku ya, karena kayak zaman sekarang aja fashion tuh makin unik, makin ada yang aneh, tapi justru yang makin aneh, makin eye-catching, makin dilihat gitu sama orang-orang. Batik tuh bisa disesuaikan dengan hal itu gitu, apalagi dengan pola, warna dan berbagai macam bentuknya. Jadi menormalisasikan pemakaian batik untuk hal-hal informal kayak nongkrong, main, nge-mall gitu. Kain batik mengajarkan kita untuk lebih mengenal lebih dalam budaya pada negeri ini. Oleh karena itu, kita, bangsa Indonesia berbahasa Indonesia, wajib belajar dan melestarikan budaya ini. Saya Raisa Mafira Ibriansah dan tim melaporkan untuk The News. Barusan sudah ditayangkan ya pemirsa, liputan langsung dari Museum Tekstil oleh reporter The News. Buat Anda yang ingin menghabiskan waktu liburan sembari mengenal peninggalan sejarah di Indonesia, Anda bisa mengunjungi Museum Tekstil ini bersama dengan keluarga. Baik pemirsa, untuk informasi selanjutnya akan kami sajikan usai jeda pariwara berikut ini.